Kegiatan UTM. Kembali lagi dengan saya, Sylvia Trimaulidia, di sesi UTM Podcast sesi Cahaya Ramadan episode 2. Ramadan sering kita maknai sebagai bulan peningkatan spiritualitas. Kampus pun tampak lebih religius, lebih khidmat, dan lebih semarak dengan berbagai kegiatan keagamaannya. Namun, pertanyaannya, apakah peningkatan ritual itu juga diikuti oleh peningkatan integritas akademik? Apakah nilai kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab yang diajarkan puasa benar-benar hidup dalam praktik ilmiah kita? Ataukah marwah akademik justru sedang diuji, bahkan dipertanyakan di tengah semarak simbolik tersebut? Pada episode kali ini, kita bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Muhammad Nizarul Alim, MSI, AK, CA, selaku Ketua Sanat UTM. Nah, Assalamualaikum Bapak Profesor, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bapak. Puasanya lancar Bapak? Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak, Prof. Kita langsung masuk saja ke pertanyaannya ya Prof. Monggo. Prof, Ramadan mengajarkan kita untuk menyeimbangkan ibadah dan introspeksi diri. Jika marwah akademik adalah cermin karakter kampus, bagaimana Prof melihat nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, kesabaran, dan ketulusan tercermin dalam menjaga kehormatan akademik? Baik, terima kasih para sivitas akademik UTM, sobat dan sahabat pemirsa UTM TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada UTM TV yang memberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Jadi bulan Ramadan ini merupakan suatu bulan yang banyak memberikan atribut ya, berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Bulan puasa ya, bulan keberkahan, dan bulan yang termasuk paling mulia di antara bulan-bulan mulia yang lain. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita oleh agama diperintahkan untuk diwajibkan ya. Iya. Untuk berpuasa bulan Ramadan kita harus menahan dari hal-hal yang sebelumnya itu boleh ya, atau halal untuk tidak dilakukan ya. Mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam ya. Itu kira-kira berapa ya? 14 jam Iya. ya, 14 jam ya 14 jam dong. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan apalagi satu bulan ini ya, dengan menjalankan puasa itu secara otomatis ya, membangun bukan hanya melatih ya, membentuk kesabaran. Mengapa sabar? Karena hal yang boleh untuk sementara ditahan untuk tidak boleh. Makan, minum, bukan hanya yang haram, yang halal pun tidak boleh. Dan menahan diri untuk tidak berbicara yang tidak baik. Kalau istilah namakan itu rafas. Tidak baik itu ya mencela orang yang termasuk berbicara yang jorok. Logikanya kalau berbicara tidak boleh, ya kalau makan jelas tidak bolehnya adalah haram ya, halal menjadi haram selama berpuasa. Kalau berkata tidak baik ini tidak bolehnya ya bukan sampai membatalkan, tapi menjadi penentu juga kebaikan kesempurnaan puasa ini ya. Itu juga berbicara yang rafas ya, yang berkaitan dengan masalah nafsu. Kalau berbicara nggak boleh sebenarnya ya lebih dari itu melihat apalagi melakukan. Nah, kalau melakukan. Nah, yang kedua, bulan puasa ini
jelas melatih atau membentuk kejujuran. Karena tidak ada yang tahu hakikatnya orang berpuasa kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada yang tahu. Saya seperti ini meskipun secara fisik ya itu kelihatan puasa, kalau di balik ini atau apa menelan air atau bahkan minum makan mesti nggak ada yang tahu ya. Nah itu bagian dari kejujuran, apalagi ini 30 hari ya. Nah, Iya. dari sinilah kalau kita membaca ilmu pengetahuan berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, mindset, itu kalau orang tiap hari melakukan sesuatu yang konsisten selama 30 hari itu mesti akan tercapai sikap dan perilaku yang dituju dengan itu. Misalnya ingin merubah jam tidur, kalau ingin tidur itu sebelum tengah malam, itu kalau mau konsisten 30 hari maka seterusnya itu akan menjadi Konsisten ya. habit ya. Ada habituasi itu ukurannya 30 hari itu sudah merupakan waktu yang lama. Itu sisi penting, jadi bukan hanya melatih tapi membentuk begitu ya, dan tentunya hal yang baik. Nah Ramadan ini muaranya kalau agama kita Al-Quran menjelaskan menjadi orang bertakwa. Nah konteks bertakwa ini yang mungkin perlu dipelajari lagi. Mungkin itu mengapa sangat berkaitan lah. Nah bagaimana ini kita di bulan Ramadan apalagi kuliahnya aktif, ini sebenarnya sangat menguntungkan dalam proses ini. Di dalam kuliah itu kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang baik, di bulan Ramadan ini mesti akan baiklah. Sesuatu yang tidak baik kalau ingat Ramadan ya, kan kita kuliah sebenarnya harus di dalam masa puasa kan. Iya. Yang malam-malam kan nggak boleh ya. Nah, ini kesempatan untuk pembelajar dan pelajar, artinya mahasiswa dan dosen, untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa sekarang ini kita berusaha untuk jujur ya, bukan hanya jujur puasanya saja tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan akademik ya. Misalnya memberikan tugas kuis bagaimana. Kebetulan barusan ini tadi sebelum ke sini di tempat saya kan dari jurusan akuntansi. Di akuntansi itu ada program khusus untuk mahasiswa 2025 itu Adab Matters ya. Adab Matters itu Adab Matters. saya Bapak kalau boleh tahu. Jadi pembelajaran tentang adab. Oh. Adab menuntut ilmu Ya. agar semoga dengan bekal yang non kurikuler ya, setiap Rebu namanya Rebuan. Ini sudah mulai pertemuan kedua, sudah ada kurikulumnya. Itu memberikan penyegaran atau pemahaman mindset ya, khususnya mahasiswa termasuk juga dosen agar ngerti sebenarnya dalam menuntut ilmu meskipun kita jadi mahasiswa itu tetap terikat adab. Nah, seperti dari sinilah ya, apalagi ini momentum Ramadan. Jadi hal yang berkaitan dengan akademik yang tadinya dianggap hanya akademik bisa menjadi kembali itu tidak hanya akademik tapi juga bagian dari hal yang terkait dengan agama itu. Jadi kita di bulan Ramadan ini kita belajar untuk ini ya Bapak. Maaf, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk membenahi diri ya Bapak. Saya tadi mengatakan jangan sampai hanya belajar. Kalau belajar ini sudah proses kepada, kalau dalam bahasa fikih itu riyadhah. Riyadhah itu kalau seperti orang mau atlet mau bertanding di camp, di pelatnas itu. Dilatih gitu. Kalau mahasiswa riyadhah itu sudah kalau mau ujian misalnya sertifikasi ada waktu khusus exercise seperti itu. Jadi sudah dalam mereka membentuk ya, membentuk. Kalau latihan itu kadang ya latihan begitu aja. Memang riyadhah itu ya itu tadi memang yang utama adalah puasa ya, tapi kemudian kan puasa nggak latihan ya, betul-betul puasa ya. Latihannya itu 2 bulan Rajab dan Sa'ban. Nah tujuan dari puasa itu yang diharapkan bukan baru terbentuk di puasa dan berdakwah, yaitu takwa itu.
Baik Bapak, makasih. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua ya Bapak. Bisa siap? Di bulan Ramadan, setiap perbuatan kecil seolah-olah diperhitungkan, termasuk dalam hal moral dan tanggung jawab. Menurut Bapak, apakah mahasiswa dan civitas akademik sudah mampu menegakkan integritas akademik seperti mereka menegakkan disiplin ibadah, atau masih ada celah yang perlu diperkuat lagi? Begini, Ramadan itu kalau dari perspektif spiritual tuh menguntungkan, Mbak. Mengapa menguntungkan? Ya, kalau di luar Ramadan itu kita mencari pahala gitu ya bahasanya. Itu hal-hal yang mungkin berat ya. Ya sholat itu sendiri kan Ya, berat, terus bersedekah dan lain sebagainya. Nah, Ramadan ini diberi keistimewaan, bukan yang kecil, yang ringan, yang nggak berbuat apapun itu jadi ibadah. Tidur, nggak ada kan pekerjaan yang paling enak selain tidur. tidur. Itu untuk menunjukkan bahwa yang paling mudah, ringan, tidur, ya. Apalagi kalau digunakan hal yang lebih dari itu, misalnya tetap kita melakukan proses belajar mengajar ya, tentunya dengan menjaga itu tadi. Nah, dari situlah sebenarnya sudah bisa menyadari. Ya ada yang mengatakan ya sudah dong tidur aja ibadah ya, banyak tidur gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Karena dengan catatan itu dalam hal ini keadaan puasa. Jadi sebenarnya di Ramadan kalau ingin seperti Ramadan ya puasa sunnah itu, karena itu tadi ya. Terus yang kedua, perbuatan baik apalagi kalau menurut fikih wajib ya, apa ini, Allah menjanjikan dilipatkan 70 kali. Ini kan rasionalitas, mana manusia ini punya akal yang bisa diterima dan memotivasi itu kalau ada hitung-hitungannya gitu ya. Sebenarnya angka 70 itu sebenarnya menunjukkan sudah banyak sekali gitu lah. Angka 7 itu mempunyai keistimewaan untuk memberikan simbolitas banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Yang sunnah seperti wajib. Jadi kita sholat wajib itu kalau konsisten tarawih ya. Kalau tarawihnya 20 berarti sama witir kita sudah nambah sholat wajib itu 23 rakaat. Yang tadinya hanya 17 rakaat ya. Dan tentunya masih banyak sedekah ya, sudah disamakan zakat bagi orang yang belum wajib zakat. Umrah disamakan haji. Nah, jadi bukan hanya yang kecil, yang ringan, yang mudah, dan yang itu dilipat gandakan, dan seperti yang berat, ya, yang berat-berat dilipat gandakan. Tentunya ini akan termasuk belajar, ya, harusnya memberi spirit juga, ya. Walaupun mungkin secara normatif jam belajar dari 2,5 jam jadi 1 jam, Iya, tapi moga-moga itu 1 jam itu menjadi ibadah buat kita. kualitasnya kualitasnya dan kuantitas pahalanya melebihi dari 2,5 jam. Ini ngomong ya itu tadi karena yang sunnah jadi wajib, tapi ini analogi ya bukan Iya. kias. Nggih. Jadi semuanya akan diperhitungkan ya, Pak? Ya semuanya dan setiap makanya kata-kata setiap dan semuanya ini kalau semuanya masih ada yang kelewat ya. Kalau setiap ini Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 4, Bapak. Lembaga Senat memiliki tanggung jawab menjaga marwah akademik. Bagaimana menurut Bapak momentum Ramadan dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk menegakkan aturan, tapi juga membimbing mahasiswa menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual agar integritas menjadi bagian hari-hati bukan sekedar kewajiban. baik jadi senat itu menurut peraturan mempunyai 3 tugas ya. Ketiga-tiganya itu kalau diintegrasikan kaitannya adalah dengan regulasi. Yang pertama membuat ketetapan peraturan, kedua mengawasi berjalannya satu peraturan. Ya, meskipun semua peraturan itu adalah peraturan rektor ya. Terus kemudian memberikan pertimbangan. Nah, sebenarnya kalau senat sebagai institusi ya tugas itu dilaksanakan dalam
rapat-rapat senat ya. Tapi dan rapat senat ya tidak rutin ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi output dari rapat senat ini ada yang mempunyai dampak yang kemudian contoh ya, kita sekarang sudah punya peraturan rektor ya dari proses di senat tentang kode etik ya, termasuk kode etik mahasiswa. Ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada mahasiswa. Nah, sekarang itu sudah bisa menjadi panduan ya atau pedoman dasar hukum ya mengenai bagaimana mengawasi ya etika dari mahasiswa, dosen dan hukum. Jadi kalau ada hal yang dikiranya melanggar, dari situ ada dua sisi, senat bisa melakukan inisiatif atau menerima pengaduan ya, seperti itu. Nah, kita di Universitas sudah ada pembagiannya ya, pengaduan berkaitan akademik, pengaduan berkaitan dengan kekerasan ya, ada satgas. Nah, sekarang juga ada pengaduan kepada Dewan Etik. Itu sebenarnya juga tidak lepas dari produk-produk yang dihasilkan bersama senat ya, oleh pimpinan. Nah, ini kita nanti proaktif di bagaimana mengimplementasikan. Jadi sekarang sudah ada kalau ya dasar hukum tapi bukan tapi dasar hukum atau istilah lainnya apa ini pintu saluran untuk itu. Kalau sebelumnya ya gimana? Nah, seperti itu. Jadi kita di dalam bulan Ramadan ini ya salah satunya adalah apa ya? Ya bisa dalam bentuk sosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti waktu-waktu yang akan datang podcastnya khusus berkaitan dengan tugas dan fungsi senat. Iya. Ya seperti itu menjadi ya, seperti tiap-tiap fakultas kan menyampaikan program visi misi karena salah satu tanggung jawab senat dengan apa jabat terkait adalah mensosialisasikan regulasi-regulasi ya, untuk difahami dan mungkin bisa untuk tindak lanjut hal yang terkait dengan regulasi itu. Gitu, Mbak. Baik, Bapak. Kalau mungkin ada yang kurang bisa diingatkan lagi. Sekarang ke pertanyaan nomor 5 ya, Bapak. Monggo. Pertanyaan terakhir. Oh, terakhir. Iya. Ramadan adalah bulan refleksi dan perbaikan diri. Jika marwah akademik adalah tanaman yang perlu dirawat, langkah konkret apa yang Bapak sarankan agar semangat integritas yang ditanam di bulan ini tidak berhenti sebagai ritual tahunan, tapi tumbuh menjadi budaya akademik yang berkelanjutan? Baik. Jadi sebenarnya begini, apapun yang kita lakukan termasuk adanya proses belajar mengajar di bulan Ramadan ini, kalau semuanya ingat bahwa oh sekarang bulan Ramadan, yang diingat bukan bulan Ramadan, oh puasa, jadi harus mengurangi ini, termasuk mengurangi jam belajar. Tapi bahwa bulan Ramadan itu punya value ya, punya nilai yang emen kalau itu terlewat tidak menjadi momentum. Ya momentum apapun termasuk ibadah. Kalau ibadah kan jelas. Rasanya orang ini mestinya harus merasa rugi besar kalau di malam Ramadan tidak tarweh ya dengan kesibukan apapun. Nah, orang yang tadinya berat ke masjid ya. Berat ke masjid bukan sholat jamaah saja, berat ke masjid. Itu banyak yang sudah di bulan Ramadan berubah kan. Berubah. Bukan hanya ringan ke masjid tapi ringan untuk juga ikut sholat berjamaah. Nah, sekali lagi waktu 30 ini juga akan menentukan ya. Karena orang itu mampu sabar dan konsisten di 30 pasti akan mampu menjadi satu sikap yang baru, perilaku yang baru. Masalahnya kan kita tahu banyak 30 ini banyak yang kurang tahan. Jadi sering misalnya sholat tarawih menjelang berakhirnya Ramadan semakin maju sholat. Yang gugur di proses seleksi
babak penyisian, kemudian babak per-8 final, per-4 final. Ini berarti kan tidak lengkap 30 harinya. Sehingga perubahannya juga kurang signifikan ya. Ya kurang signifikan. Tapi kalau mampu konsisten sabar atau istiqomah 30 hari ya. Itu enggak usah sudah membentuk hal yang baru termasuk dalam hal akademik itu ya. Sekarang misalnya dosen atau khususnya mahasiswa sabar apa tidak, misalnya di bulan Ramadan ini umpama ada ujian ya, terus menahan diri yang biasanya enggak enggak merasa ada salah kalau ngerti itu, karena itu biasa. Nah karena berantem itu kan mikir, wah kalau saya ngerti jangan-jangan puasa saya batal, ya itu sudah menjadi kontrol ya. Nah kalau itu dilakukan secara massal ya bersamaan dan saling mengingatkan ya berarti bisa menjadi budaya. Hanya saja sekali lagi ini kan saya katakan tadi 30 hari ini sebenarnya waktu yang memang harus dilalui ya. Ya dilalui. Nah gitu. Tapi kalau enggak sampai 30 hari ya hasilnya ya berbeda dengan yang diharapkan ya. Termasuk dalam hal puasa itu adalah tujuannya takwa. Kalau mampu 30 hari insya Allah ya dapat itu ya. Walaupun derajatnya berbeda. Jadi 30 hari itu yang juga ikut menentukan, bukan pas Ramadan puasa lah bertahan apa jamaah kalau hanya ya 10 hari pertama habis itu merasa biasa wis enggak jamaah atau enggak tarawih biasa ya akhirnya ya sepertiga saja yang diperoleh kalau mau proporsional seperti itu. Jadi itu tergantung pada diri kita masing-masing ya? Kembalinya ya juga, tapi iklim ini kan sebenarnya bisa membawa iklimnya itu nih, iklimnya. Ya. Coba kalau hari biasa enggak ada orang ke masjid tarawih kan ya mau sholat sendiri berat. Nah, seperti itu. Nah, karena ini iklim. Nah, tinggal kembali ke diri masing-masing dengan iklim ini mengikuti iklim sampai tuntas ya sekitar 1 bulan atau hanya sepertiga, separuh, 3/4 maka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dijalani. Baik, terima kasih banyak Ya, terima Bapak kasih. atas jawaban serta pesan yang Bapak sampaikan. Ini sangat bermakna bagi kami. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi ruang transformasi bagi kita semua, khususnya untuk tretan UTM. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Akhiri. Alaikum minkum semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya tretan UTM. Perbincangan podcast kita hari ini tentu mendapatkan banyak perspektif baru tentang bagaimana Ramadan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga momentum transformasi karakter, penguatan integritas, dan pembentukan mahasiswa yang unggul secara intelektual, sekaligus secara spiritual. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nizarul Alim, MSI, Akta, CA, selaku Ketua Senat Universitas Trunajaya Madura, atas waktu dan pemikiran serta refleksi dalam telah diberikan bersama kami hari ini. Dan juga untuk tretan UTM, jangan lupa untuk subscribe official YouTube channel kami yaitu UTM TV Official. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di UTM TV Official agar tidak ketinggalan konten-konten seru kami. Saya, Sylvia Timolidia, beserta tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.